Nah, kebetulan kan memang aku itu tipikalnya adalah di rumah dari dulu dari anak pertama, kalau weekday itu no gadget time at Oh. all. Jadi handphone, laptop itu nggak boleh. Halo, selamat datang di podcast Halo Bunda, persembahan dari Generos, spesial sebagai teman Bunda mendampingi tumbuh kembang si kecil. Kali ini kita kedatangan tamu, seorang Bunda juga yang punya anak lebih dari satu. Wow, bagaimana tuh ya mengatur waktunya, kemudian mengatur kegiatan dan lain sebagainya. Kita langsung saja sambut Kak Asri yang menjadi salah satu anggota dari komunitas bunda-bunda yang ada di Bogor, yaitu Babies Bogor. Halo, selamat datang Kak Asri. Halo, terima kasih juga Kak Agni undangannya. Terima kasih Generos. Kak Asri, sekarang kegiatan apa aja sih Kak? Atau kesibukan kakak sehari-hari itu apa aja sih? Kalau kesibukan seperti biasa sih ya, namanya ibu rumah tangga. Ngurusin anak, ngurusin rumah gitu kan. Apalagi aku juga punya anak usia sekolah. Nah, jadi kan kalau misalkan sekarang pandemi gini kita kan SFH ya, Iya. school from home. Jadi ya kesibukan utamanya sih tetap itu. Cuman aku juga sambil ada bisnis gitu. Jadi sambil ngurusin itu. Oh iya, dengar-dengar katanya Kak Asri ini buka ini ya, jasa penyewaan dan pembersihan Iya, perlengkapan bayi perlengkapan ya? bayi. Jadi aku memang di rumah itu sudah sekitar kurang lebih sudah lumayan lama ya, itu sekitar sudah 8 tahunan ini. Itu aku punya usaha itu rental dan laundry perlengkapan bayi, itu ada di Cilebut, Bogor gitu. Kayak stroller gitu ya? Iya, kayak macam-macam sih, mulai dari kayak kalau baby jar kita kayak ada stroller, terus ada box bayi, segala macam perlengkapan car seat, ada juga kayak toys-nya gitu kan. Pokoknya yang memang dipakai sama baby dan balita. Jadi kita range itu umur 0 sampai 5 tahun. Yang kira-kira kalau misalkan kita beli lumayan pricey, tapi kan namanya mama-mama ya, bunda-bunda pengen kasih anaknya produk-produk mungkin yang bagus, tapi kalau misalkan beli sayang. Nah, jadi gitu, bisa disewa di situ. Oh, berarti penyewanya lumayan lama ya, nggak sebulan 2 bulan, bisa setahun gitu ya? Pernah ada yang sampai tahunan. Kalau misalkan tahunan tuh biasanya yang barang-barang long term kayak kulkas, freezer ASI. Nah, itu kan kalau dipakai mamanya kerja, itu ada yang sewa sampai 1 tahun lebih tuh ada. Gitu. Jadi memang tergantung kebutuhan sih. Kalau mainan kan anak-anak mungkin cepat bosen ya, paling 2-3 bulan dikembalikan gitu. Oke. Berarti setelah disewa nih sama bunda-bunda, kemudian dikembalikan ke Kak Asri, kemudian langsung di laundry ya bahasanya ya? Jadi sebenarnya kita ada 2 segmen terpisah, ada rentalnya dan juga laundrynya. Kalau misalkan kita bicara rentalnya sendiri, untuk proses penyewaan gitu kita pasti ada cleaning before dan after disewa. Jadi sebelum disewa kita bersihkan, terutama kalau pandemi ini ya, selama pandemi ini kita tidak menerima kalau untuk cabang aku ya, jadi kan kita memang sebenarnya franchise gitu ya. Iya. Nah, kalau misalkan yang cabang aku tidak menerima yang langsung datang langsung ambil. Jadi kita semua by appointment gitu. Karena kalau misalkan selama pandemi ini itu aku jadi benar-benar yang sudah fix mau sewa, kita cleaning ulang, jadi sudah dalam kondisi yang benar-benar bersih baru bisa diambil. Nah, setelah kembali pun itu kita bersihin lagi gitu. Karena emang untuk masa-masa pandemi sekarang harus benar-benar memperhatikan kebersihan bener, ya. jangan sampai customer sewa di kita itu malah jadi media untuk penyebaran kan gitu. Jangan sampai peralatan bayi ya, perlengkapan bayi dari Kak Asri ini malah menjadi sarana carrier-nya virus perantara ya. untuk penyebaran kan malah ngeri juga, kasihan nanti baby-babynya kan gitu. Untuk bunda-bunda yang masih punya anak mungkin 0 sampai 5 tahun dan membutuhkan perlengkapan yang memang cukup pricey, langsung aja kontak Kak Asri. Boleh. Oke, berarti kan Kak Asri ini memang pemerhati dong perlengkapan bayi ya, khususnya perlengkapan anak-anak balita mungkin ya, secara generalnya gitu kita sebut. Nah, ada nggak sih hal-hal yang perlu diperhatikan dalam
penjagaan perlengkapan balita ini supaya lebih awet itu ya, baik dari segi keutuhan benda itu sendiri dan juga kebersihannya. Oke. Jadi kalau misalkan aku pribadi nih gitu ya, baik sebagai ibu maupun sebagai yang punya usaha rental perlengkapan bayi, kalau aku melihatnya sih sepertinya gini, mostly ya kebanyakan itu para mama itu mencari kan praktisnya gitu ya. Iya. Nah kadang-kadang praktisnya itu tidak dipergunakan sebagaimana mestinya. Jadi banyak barang-barang bayi yang dipakai tidak untuk fungsinya. Contohnya gini, untuk kursi makan. Nah kursi makan ini kan sebenarnya ada kursi makan sendiri ya. Itu tapi mereka memilih untuk makan di stroller, makan di baby walker gitu. Dan jenis-jenis yang lainnya. Nah sebenarnya kan secara fungsi itu sudah tidak sesuai ya. Nah dengan fungsi yang tidak sesuai itu, otomatis itu akan mengurangi masa pakai. Usianya juga akan semakin berkurang gitu. Apalagi contohnya kalau misalkan kayak di baby walker. Baby walker itu kan ada elektronik ya, ada musiknya segala macam. Nah kalau misalkan makanan kan nggak menutup kemungkinan ada makanan tercecer, minuman gitu kan. Nah kalau misalkan itu sampai kena, itu nggak sedikit juga barang kami yang sebetulnya jadi rusak tuh karena itu gitu. Nah untuk bunda-bunda yang punya perlengkapan balita harus digunakan sesuai fungsinya ya Kak ya. Betul, itu penting banget. Sesuai fungsi dan sesuai usia. Jadi kan ada kapasitas maksimal usia gitu ya, maksimal berat badan. Kadang-kadang ada yang tapi masih bisa lah ini gitu kan, stroller misalnya maksimal untuk 15 kilo, tapi anaknya misalnya 16 kilo lah, beda sedikit. Ya mungkin sekali dua kali masih bisa ya, tapi itu tetap akan mengurangi masa pemakaian si barang tersebut gitu. Iya, jadinya jadi kayak dipaksakan ya. Gitu. Jadi malah nanti yang harusnya misal nih bisa dipakai untuk adiknya lagi gitu. Tapi karena pada saat dipakai kakaknya juga mungkin nggak sesuai gitu ya. Jadi kan malah cepat rusak, sayang adiknya jadi harus malah beli lagi. Jadi sebenarnya malah jadi nggak hemat nantinya gitu. Iya benar-benar. Ternyata hemat itu bagian dari cara kita untuk menjaga apa-apa yang udah kita punya gitu ya, atau dititipkan ke kita gitu ya Kak ya. Iya sebenarnya sih lebih ke untuk diri kitanya juga sih ya. Karena kalau misalnya kita sebenarnya bukan untuk nggak cuma masalah hematnya aja, tapi kan juga cermatnya itu. Nah gitu, kadang-kadang kalau misalnya kita hanya berpikirnya ya udahlah, apalagi misalkan contoh kalau sewa, ya sudahlah bukan punya saya ini. Nah itu banyak banget gitu kan, sayang banget karena kan kita berpikirnya walaupun punya siapapun, mau punya orang lain kita pinjam, kita sewa, apalagi punya sendiri, itu kan tetap harus dijaga lah, digunakan dengan sebagaimana mestinya gitu supaya long term pemakaiannya gitu. Oke. Jangan lupa dicatat ya Bunda, supaya menjadi pengingat kita semua. Nah ngomong-ngomong balita nih Kak, tadi juga sempat disebut punya anak yang memang usia sekolah. Sekarang anak berapa sih Kak? Aku punya 3 anak. Wah, 3 anak ya, benar lebih dari 1 ya. Lebih dari 1 benar. 3 anak, usianya itu yang pertama mau 9 tahun bulan depan. Terus yang kedua usianya 5 tahun, yang terakhir ini usianya 15 bulan. Oh 1,5-an ya? Ya hampir 1,5 tahun, 1 tahun 3 bulanan lah ya. Nah itu kan dengan punya banyak anak lebih dari 1, artinya punya banyak orang di sekitar Kak Asri yang harus diperhatikan. Apalagi ini masa-masa pertumbuhan dan perkembangan. Nah bagaimana secara Kak Asri membagi perhatian kepada ketiga anak ini gitu? Oke, kalau misalnya kita bicara membagi perhatian sebenarnya tricky ya, gampang-gampang susah gitu, dan manusiawi juga kalau misalnya ada yang namanya si ini merasa kok mama begini, kok mama begitu gitu. Cuman ya kita sebisa mungkin untuk berusaha memposisikan diri ya sebagaimana mestinya. Contoh kalau saya kan punya anak yang usia sekolah nih. Nah pagi-pagi itu otomatis kan sudah ada Zoom, tugas segala macam ya. Jadi memang fokusnya agak ke situ dulu nih kalau pagi gitu. Tapi tetap sebelum semuanya, kan misalkan jam sekolah itu jam 7:30 misalnya ya. Nah sebelum itu tuh yang penting pokoknya anak-anak itu adalah, kalau nomor 1 buat aku di rumah itu udah pada makan aja dulu. Gitu. Udah makan, udah mandi gitu ya. Kalau misalkan udah itu, nah ya udah gitu. Nah kebetulan kan memang aku itu tipikalnya adalah di rumah dari anak pertama, kalau weekday itu no gadget time. At all. Jadi handphone, laptop itu nggak boleh.
kecuali kalau TV masih boleh sama aku ya. Tapi kalau misalkan untuk handphone, laptop, tablet, weekday aku nggak boleh sama sekali. Nah jadi kalau misalnya kecuali sekarang nih mau nggak mau karena SFH ini Iya. kan gitu. Nah kalau misalnya kayak gitu aku ya pagi untuk kakaknya dulu nih yang sekolah mau nggak mau karena kan suka mendampingi Zoom gitu ya. Terus baru setelah itu kalau yang kakaknya adiknya yang nomor 2 sama nomor 3 itu aku membebaskan dia main. Jadi semua mainan tuh boleh dikeluarin gitu selama masih dalam jangkauan aku ya, masih dalam pantauan aku. Itu mereka main aja karena kan nggak lama ya, paling Zoom cuma 1 jam gitu kan. Nah setelah itu ya udah kalau misalnya mau nggak mau yang bayi agak lebih banyak sih memang perhatiannya karena yang namanya juga masih bayi ya gitu. Jadi ya sebisa mungkin lah diusahain main bareng karena aku juga nggak pakai neni, nggak pakai ART gitu kan. Hebat. Jadi ya mau nggak mau dicari kegiatan yang bisa bareng-bareng aja gitu. Oke, berarti yang penting bagaimana caranya supaya masing-masing anak ini aman dulu, udah kenyang, udah bersih, jadi mau ngapain kek, main atau belajar itu udah lebih siap gitu ya, Iya, Kak? benar banget. Nah, kalau ngomongin anak nih, Kak, pasti kan punya ceritanya masing-masing dong. Itu apalagi kisah antara ibu dan anak tuh pasti selalu menginspirasi gitu. Bahkan entah mau artis atau apapun gitu ya, tetap aja gitu ya kisah ibu dan anak tuh pasti akan terus spesial gitu kan. Unik ya. Benar. Nah, apa sih pertama kali yang ada di benak Kak Asri nih ketika punya anak gitu, mulai dari si sulung sampai si bungsu gitu? First impression berarti Iya ya. iya. Kalau misalnya jadi memang aku tuh agak-agak unik lah ya, bukan unik sih, cuman maksudnya setiap kelahiran tuh kan punya ceritanya masing-masing ya gitu. Jadi kalau misalkan yang pertama itu namanya anak pertama ya, kita pertama kali punya anak. Jadi sebenarnya anakku yang sulung ini itu kehamilan kedua gitu. Jadi yang pertama itu dulu aku bleed ovum, tidak berkembang, jadi harus dikeluarkan gitu ya. Jadi si kakak ini hamil yang kedua. Nah otomatis dengan pengalaman yang pernah istilahnya gagal ya di awal itu, jadi kan agak lebih protektif gitu ya, suami juga kan. Nah kalau misalnya ketika dia lahir ya amazed ya gitu, maksudnya ini anak saya nih gitu kan. Nah terus kebetulan juga kalau si kakak ini tuh cerita kelahiran tuh agak-agak unik. Apa tuh? Uniknya tuh gini, kan kalau misalnya yang kita tahu namanya kalau kelahiran apalagi anak pertama itu agak-agak lumayan lama ya waktunya gitu ya, rata-rata umumnya gitu secara teori. Nah tapi yang si kakak ini itu tuh ekspresnya dalam artian dari pertama aku kontraksi sampai dia lahir itu nggak sampai 2 jam. Jadi bahkan aku sampai rumah sakit itu aku sudah pembukaan 10. Jadi kakak ini tuh agak-agak ajaib gitu ya, sampai aku tuh ke rumah sakit itu aku ingat banget Minggu malam. Otomatis kan kalau namanya Minggu malam itu sebenarnya nggak ada dokter di poli ya. Iya. Nah jadi dokter kandungan tuh nggak ada jadwal praktek gitu hari Minggu dan malam pula. Akhirnya aku sudah bukaan 10 dan harus ditahan karena nunggu dokternya datang gitu. Jadi ya itu tuh kayak nggak bisa dilupain banget. Nah berkebalikan sama yang bungsu. Kalau yang bungsu ini tuh prosesnya justru yang lama banget, yang semalaman sampai akhirnya harus induksi. Jadi ya setiap kelahiran beda-beda, unik walaupun dari satu rahim ya, tapi tetap yang namanya kelahiran setiap anak tuh pasti ada ceritanya masing-masing gitu. Spesialnya masing-masing. Berarti kalau anak yang tengah ini berarti normal aja ya sebenarnya, nggak kecepetan, nggak kelambatan, atau ada cerita lain juga. Cuman karena sudah ada pengalaman di yang pertama, jadi oke. Karena memang ternyata secara medis gitu ya, kalau kata dokter ada beberapa persen orang di perempuan di dunia ini yang mungkin dianugerahi dengan proses persalinan yang cepat gitu. Mungkin saya salah satunya. Nah kalau yang tengah ini, jadi sampai rumah sakit itu niatnya mau senam hamil. Tapi ternyata sudah bukaan 3. Wow. Nah itu kan sekitar jam 10 pagi ya, jam 11 tapi sudah lahir
gitu. Agak ngebut ya. Jadi apa namanya, karena pengalaman yang pertama sudah memang ada pengalaman yang kelahiran cepat, jadi nggak kaget. Nah justru orang-orang kagetnya dia anak ketiga karena kan katanya anak kesekian itu sebenarnya semakin cepat gitu kan. Nah ternyata malah justru itu yang semalaman gitu. Mungkin karena Kak Asri di kelahiran anak sulung gitu, itu ternyata cepet ya kan, nggak dari beda dari ibu yang lain gitu Umumnya lah ya, kan secara ya, umumnya gitu. secara umum dari ibu-ibu lain itu agak beda. Terus kelahiran kedua juga ternyata kurang lebih seperti itu, malah lebih cepat. Nah mungkin ekspektasi Betul. Kak Asri dan keluarga kali ya, itu Iya. anak ketiga kayaknya lebih cepat nih. Itu Ternyata pas udah ditungguin bener lebih banget, lama. bener. Jadi itulah kenapa kita nggak boleh mendahului Tuhan ya. Oh Jadi iya benar. itu bener banget. Aku berasa banget di aku tuh di anak ketiga. Jadi kita nggak boleh mendahului Tuhan. Kita nggak boleh istilahnya kayak takabur lah ya gitu ya. Aku di lahiran pertama, kedua enak santai. Ya maksudnya ya tetap sakit namanya melahirkan ya. Tapi maksudnya dalam artian tidak harus merasakan sakit berhari-hari, berjam-jam gitu ya. Nah ketika mungkin kata Allah ya dikasih nih anak ketiga nih coba semalaman. Nah mungkin kayak gitu. Jadi sampai yang ngerasain dari yang cepat banget, kaget banget, tiba-tiba malah harus ditahan gitu ya karena nunggu dokter, sampai yang mau nggak mau harus diinduksi karena aku takut operasi. Jadi bukan meng-underestimate operasi ya, tapi memang akunya yang takut operasi. Jadi sebisa mungkin walaupun sakit ya aku induksi aja waktu itu. Gitu. Karena dua anak sebelumnya ini udah merasa berpengalaman gitu ya. Iya, maksudnya dalam artian maksudnya ya kita pasti ada yang namanya manusiawi ya, ada yang mikir kenapa ya kok yang ketiga ini kok bedanya tuh banget gitu. Tapi ya mungkin ya namanya kelahiran kan kita nggak bisa justifikasi ya semua harus sama gitu kan, enggak, pasti ya mungkin kalau nggak gitu nggak ada yang diinget dari prosesnya kan, jadi supaya ada uniknya gitu yang bisa diinget. Agak lucu ya. Agak makanya jadi nggak lupa gitu karena ya itu. Oke, itu kan cerita pengalaman melahirkannya anak-anak nih ya, mulai dari sulung sampai bungsu. Nah, pernah nggak sih Kak Asri merasa baby blues gitu? Baby blues, alhamdulillahnya kalau sampai baby blues kayaknya enggak ya. Cuman kalau yang mungkin sempat ngerasa kayak aduh kok capek, itu mungkin pas anak pertama karena masih adaptasi. Tapi alhamdulillahnya kebetulan itu dia namanya kita rezeki tidak melulu dari sisi uang gitu ya. Alhamdulillahnya dapat rezeki punya keluarga yang sangat-sangat suportif gitu. Jadi bener-bener ngebantu gitu. Ngebantu dalam artian bukannya mereka physically ada di rumah aku ngebantu, enggak, karena memang aku tuh benar-benar dari anak pertama itu pulang ke rumah masing-masing. Mamaku pulang ke rumahnya, aku pulang ke rumahku. Jadi nggak ada istilah aku tinggal di rumah mama dulu atau mamaku tinggal di rumahku, itu nggak ada. Dari anak pertama aku benar-benar berdua sama suami gitu. Nah jadi mungkin lebih ke adaptasi aja tuh pas awal-awal itu. Tapi kalau sampai baby blues, alhamdulillahnya sih enggak sih sampai di anak ketiga ini gitu. Mudah-mudahan mama-mama yang lain juga janganlah gitu. Amin. Kalau tadi uniknya kisah melahirkan anak dari Kak Asri. Nah setelah anak-anak udah mulai tumbuh gitu ya, mulai dari 0 sampai 1 tahun gitu, ada gak sih hal-hal yang dikhawatirkan sama Kak Asri terkait anak-anak nih, tumbuh kembangnya misalnya? Oke. Nah kebetulan ini juga susah dilupain karena aku itu 2 anak perempuanku yang pertama dan kedua itu lahirnya BBLR. Apa tuh? BBLR itu berat badan bayinya lahirnya rendah, di bawah normal. Tapi usia kehamilannya normal, jadi nggak prematur. Jadi anak-anakku itu yang kakak sama yang kedua itu di bawah 2,5 kilo lahirnya. Nah jadi memang kalau menurut dokter secara kalau perkembangan normal, tapi secara pertumbuhan akan agak lebih susah untuk catching up-nya. Contohnya ya secara berat badan dia pasti akan cenderung lebih kecil dibanding teman-teman seusianya gitu kan. Lebih ke arah situ pada saat anak-anak kecil itu. Jadi teman-temannya udah beratnya sekian gitu ya. Kita ngerasa aduh kok
masih segini-segini aja, ditambah Belum kalau misalnya ideal. nggak munafik lah, kita yang namanya ibu-ibu pasti yang dipikirin kalau punya anak bayi apa sih makannya susah kayak gitu-gitu. Nah, lebih ke arah situ. Kalau kembangan alhamdulillah tiga-tiganya sih baik. Lebih ke pertumbuhan aja kalau misalnya dulu pada saat kecil-kecil itu gitu. Oke, berarti sekarang kondisi tumbuh kembang anak Kak Asri memang alhamdulillahnya sesuai usianya, iya nggak sih? Gitu. Jadi ya lumayan berat gitu awalnya kan, karena orang-orang yang misalkan bayinya lahirnya 3 kilo sekian, itu yang anakku yang kedua lahirnya cuma 2 kilo. Cuman 2 kilo, tapi memang alhamdulillahnya nggak masuk inkubator sama sekali karena lahirnya sehat. Cuman ya itu tadi catching up untuk kayak berat badan, tinggi badannya itu yang aku agak-agak PR sampai sekarang sih kalau untuk yang itu gitu. Apalagi untuk yang anak-anak yang kedua ini gitu. Tapi anak-anak pernah ini nggak sih GTM? Gerakan Oh, tubuh. jangan ditanya kalau GTM. Iya, GTM enggak. itu pasti. Oh, Malah aku tuh cenderung jadi gini, aku tuh cenderung yang kalau mau punya anak lagi, yang aku khawatirin tuh bukan hamilnya, bukan melahirkannya, bukan menyusuinya, tapi fase mereka MPASI-nya. oh. Jadi aku tuh tergolong ibu yang struggle sama fase makannya anak-anak gitu. Struggle banget. Tapi itu ada di masa anak-anak usia berapa gitu? Maksudnya GTM apakah usia 2 tahun atau Dari mereka sekarang? mulai makan. Oh, berarti usia 6 dari 6 bulan itu ya? makanya aku tuh kalau misalnya ngelihat orang punya sesuatu tuh aku nggak ngiri, tapi kalau aku ngelihat orang-orang yang anaknya makannya lahap, nah itu aku baru ngiri tuh. Jadi benar-benar dari usia 6 bulan tuh tricky banget makannya gitu. Tapi kayaknya emang semua ibu sih ya, maksudnya itu Pasti. naluri seorang ibu yang kalau ngelihat anaknya susah makan itu kayak merasa bersalah nggak sih Kak? Iya, kayak ngerasa kadang-kadang kalau udah sampai titik jenuhnya gitu ya, terus mungkin juga kadang-kadang ada lingkungan atau keluarga yang nggak sportif gitu, itu kan penting banget ya. Nah itu kita jadi kayak ngerasa down sendiri, ngerasa kayak kok kayak nggak bisa jadi ibu ya gitu, maksudnya atau punya dosa apa ya gitu, sampai aku tuh pernah sampai di titik itu, maksudnya dosa apa ya gitu, sampai anak-anakku tuh kok makannya pada susah-susah banget gitu, kalau ngelihat anak-anaknya teman tuh kok kayaknya makan apa aja mau gitu kan. Nah itulah pentingnya support system sih menurutku, yang bikin membedakan gimana si ibu bisa ngadepinnya ya dari support system itu. Kasih Gitu. semangat sih ya. Bener, Penting nggak banget. perlu ngejudge ya, cukup yang oh ya gimana sih, maksudnya karena ya walaupun kita sama-sama merasakan, tapi kita tidak merasakan di posisinya Bener, dia. Jadi pasti kan ada case masing-masingnya ya gitu. Jadi khawatir nih anak GTM. Tenang, nggak semua kok, nggak semua. Tapi kalau sekarang misalnya yang sulung dan yang anak tengah ini udah mulai doyan makan. Kalau doyan sih udah doyan, udah apalagi yang gede ya. Kalau yang gede mah udah. Sebelum kita lanjut simak podcast, kita simak dulu yuk jawaban dari pertanyaan para bunda generos nih. Pertanyaannya, sehabis minum generos kok anak saya jadi sering ngantuk ya? Apakah itu efek atau faktor dari mengkonsumsi generos? Jawabannya, Bunda perlu mengecek kembali asupan karbohidrat pada si kecil setelah mengkonsumsi generos. Salah satu khasiat dari generos memang membantu meningkatkan nafsu makan yang melengkapi nutrisi serta menunjang stimulasinya. Sehingga perlu diperhatikan juga pemberian asupannya seperti nasi putih, pisang, makanan ringan seperti sereal, ubi, sayur bayam. Apakah makanan-makanan tersebut dikonsumsi secara berlebihan atau tidak? Untuk memastikan dari asupan mana efek ngantuk yang sering dialami si kecil. Udah inilah ya, Bisa udah pilih-pilih makanan. Kalau yang tengah ini yang masih agak-agak tricky sih gitu. Ya namanya usia-usia 5 tahun ya. Masih penyesuaian. Masih yang udah mulai wah kemana-mana gitu kan. Nah sama yang terakhir yang bayi ini, yang apalagi yang baru setahun kan gitu. Ternyata Bunda Sri punya perjuangan yang hampir ya bunda-bunda di Indonesia ngerasain sih ya GTM. Pasti sih, pasti anak-anaknya ngerasain GTM. semua gitu kan. Kayaknya
nggak tahu deh, ada nggak ya anak yang nggak pernah sama sekali GTM? Aku nggak tahu deh, ada nggak ya? Iya sih, kayak itu perlu jadi penasaran. Oke, tadi Kak Asri ngebahas lingkungan yang support gitu ya. Sebenarnya ada nggak sih tuntutan dari keluarga besar misalnya, atau khususnya orang tua Kak Asri maupun orang tua dari ayahnya anak-anak gitu, terkait tumbuh kembangnya anak gitu? Kalau misalnya tuntutan, tadi yang kayak aku bilang, alhamdulillahnya punya keluarga yang suportif gitu ya. Jadi sampai detik ini, alhamdulillah itu orang tua, baik orang tua kandung maupun orang tua suami ya, mertua itu kalau misalnya dalam hal apapun, hal sekecil apapun terkait sama anak-anak, itu pasti nanya aku. Maksudnya dalam artian kan manggil aku teteh ya, teh, misalkan kakak boleh nggak dikasih ini, atau teh boleh nggak ini, boleh nggak itu. Jadi aku sebagai ibu merasa dihargai. Jadi itu menurut aku penting ya gitu, karena biar bagaimanapun, walaupun memang mereka lebih tua, pengalaman lebih banyak, tetapi kan namanya ilmu berkembang. Lalu juga yang namanya anak itu kan punya orang tua ya, maksudnya secara ini ya. Jadi ketika kita dihargai, walaupun kita misalkan memang ada masalah atau apa, kita jadi lebih tenang gitu. Nah, jadi kalau misalkan tuntutan sih alhamdulillah sih enggak, cuman ya wajar-wajar misalkan kayak teh, kok ini via kurusan atau apa. Nah, itu masih wajar gitu. Tapi kalau sampai ini kamu harusnya kayak gini deh, kayak gitu deh, alhamdulillahnya sih enggak gitu. Mungkin Makanya lebih bersyukur. ke peduli dengan bertanya ya, bukan lebih ke nyuruh-nyuruh gitu Iya, kan ya. lebih bener-bener, bahkan hal-hal sekecil, misalkan mereka mau, misalkan contoh mau ke rumahku kan, aku tinggalnya sendiri ya, nggak sama orang tua, nggak sama mertua. Iya. Mereka mau ke rumah gitu, misalkan mereka mau bawain oleh-oleh cemilan, itu mereka akan izin aku dulu. Misalkan teh, ini udah boleh makan ini belum? Atau misalkan apalagi kan kalau yang udah gede mungkin sudah bebas ya. Tapi kalau misalkan kayak yang bayi ini kan, teh misalkan Rean boleh makan ini nggak? Atau ini udah boleh belum ya buat Rean gitu. Jadi oh belum boleh Bu, atau misalkan, nah akunya juga lebih enak menyampaikannya gitu. Jadi merekanya terbuka dengan perkembangan ilmu bahwa oh ini sebenarnya belum boleh nih di usia sekian gitu sih. Tapi memang itu hal yang penting juga sih ya, bisa dikomunikasikan sama nenek atau kakek dari Betul, anak-anak betul. gitu ya. Betul Bahwa banget. iya, apalagi masa tumbuh kembang di golden age itu emang perlu diperhatikan, apalagi ibunya gitu. Jadi nggak langsung lewat ke cucunya gitu Iya, kan ya. benar. Karena kan sering beberapa kali ada kasus gitu ya, mungkin udahlah kasih aja orang cucunya ini gitu lah. Padahal benar, sebenarnya benar. harus dikonfirmasi dulu nih sama ibunya, ya gak sih? Iya, sebenarnya kita gini, tidak ada nenek, atau kita nggak spesifik nenek lah, tapi tidak ada keluarga yang pastikan pengen yang nyelakain si Benar, anak gitu ya. benar. Tapi kita harus juga mengedukasi secara baik-baik gitu kan, karena kan yang kita edukasi ini kan orang yang lebih tua dari kita. Gimana juga cara kita nyampeinnya. Kalau Iya, misalkan kita juga menggurui juga kan salah, karena biar gimana pun mereka orang tua gitu kan. Nah, gimana caranya kita menyampaikan bahwa Bu, ini sebetulnya begini loh gitu. Pak, ini begini. Nah, itu dengan cara yang enak, supaya mereka juga bisa mengerti bahwa oh iya mungkin dulu belum seperti ini ya. Iya, Dulu benar-benar. ilmunya belum sampai sini, karena biar bagaimanapun kita harus menerima bahwa ilmu itu berkembang gitu. Jadi supaya ya sama-sama nyaman lah, karena kalau udah suasananya nggak nyaman, namanya keluarga kan pasti nggak enak ya Kak Nia. Benar. Gitu. Berarti lebih ke bagaimana mengajak baik ibu maupun mertua gitu ya, atau kakek nenek dari masing-masing orang tua untuk berkompromi gitu ya, supaya ya kita akhirnya mendapatkan tumbuh kembang si anak ini ya yang optimal, yang ideal gitu. Betul. Ya. Supaya ya kalau misalnya ibunya ngelarang, misalnya dikasih apa gitu ya sama neneknya maksa atau kakeknya gitu, itu bisa jadi menimbulkan kebingungan sama anak gak sih gitu. Anak Iya, jadi apalagi ngerasa kalau- bingung gitu. Apalagi kalau yang maaf misalkan tinggalnya bareng nih. Nah, kalau misalnya mungkin tinggalnya misah, terus kita berdiskusinya misalkan via handphone, via telepon gitu kan, mungkin anaknya nggak tahu ya. Tapi kalau misalkan di satu rumah gitu, terus ada perbedaan pola asuh gitu, nah itu kan yang agak kalau si anaknya itu dalam fase
fase anak-anak itu kan meniru ya, meniru apa yang dia lihat Benar, gitu. benar. Nah itu yang dia lihat tuh misalkan kok mamanya bilang begini, papanya bilang begini, kakeknya bilang begini, neneknya bilang begini, dan beda-beda semua. Itu kan ya nggak menutup kemungkinan dia juga jadi bingung sebenarnya apa sih yang mesti saya lakuin gitu. Nah itulah pentingnya kenapa buat saya paling enggak suami istri tuh harus satu visi dulu gitu. Satu visi. Ya jadi kalau saya tuh dulu sama suami udah satu visi nih, misalkan ketika punya anak, aku mau pola asuhku tuh begini ya. Kamu gimana gitu. Nah kalau misalkan satu visi, oh ya udah alhamdulillah. Kalau misalkan ternyata beda, yuk dibahas bedanya tuh gimana. Terus kalau misalkan ternyata aku bilangnya begini, suami bilangnya begini, yuk kita lihat sebenarnya tuh harusnya gimana gitu. Jadi itu tuh menikah itu kan itu yang harus dibicarain di awal, bukan cuman menikah ya udah sebagai gitu aja menikah aja, tetap ada yang harus dipelajarin juga kan gitu. Benar-benar. Dan kalau misalnya memang ada perbedaan pasti lah ya, maksudnya bagaimana menghadapi perbedaan itu sih ya Kak, supaya tetap klop antara bunda dan ayah gitu Iya, ya. karena kalau misalnya sama orang lain beda itu masih wajar, tapi kalau udah ayah sama ibunya yang beda susah gitu. Kita mau nerapin ke anaknya juga susah gitu. Pokoknya harus satu visi misi dulu deh, di kompromiin, dibicarain maunya gimana nih pola asuh kita buat anak-anak gitu, kayak gitu. Nah bicara kompromi nih Kak, tadi kan ada perbedaan yang memang harus disesuaikan antara ayah dan ibu. Nah gimana sih Kak Asri melakukan kompromi itu dengan ayahnya anak-anak gitu? Jadi kalau aku sama suami itu memang bukan tipe yang suka deep talk, sering-sering deep talk gitu, enggak. Tapi sesekali suka. Nah kebetulan cuman memang alhamdulillahnya tuh dia kayak mempercayakan 100% gitu urusan anak-anak sama aku. Karena mungkin dia tahu aku itu tipikal yang mau nyari tahu gitu. Jadi memang aku itu terutama sejak yang tadi aku bilang aku di hamil yang pertama gagal ya. Jadi setelah itu tuh aku tuh jadi kayak segala macam hal aku cari tahu gitu. Nah jadi tuh setiap ada info apa atau ilmu apa tuh kayak ya udah aku senang aja cari tahu gitu. Jadi mungkin di situ suami ngerasa percaya buat aku handle anak-anak gitu. Tapi tetap aku juga kalau apa-apa pasti discuss sama dia. Nah kalau misalkan ada perbedaan, walaupun jarang ya kalau sama dia itu, jadi nggak tahu kenapa kayak satu frekuensi gitu, kayak satu kepala gitu ya. Tapi pasti ada aja kan yang namanya perbedaan sesekali. Nah ya dibahas aja, tapi biasanya itu nungguin anak-anak tidur. Iya benar. Jadi kalau aku prinsipnya pokoknya kalau ngobrol deep talk sama suami itu wajib tanpa ada anak-anak kasih gitu. Karena khawatir ya Kak kalau misalnya ada percakapan yang sebenarnya belum boleh ya didengar sama anak-anak ya. Karena kan namanya apalagi kalau kita urusannya udah hal-hal yang agak-agak berat gitu ya pembicaraannya, ya kayaknya nggak perlu tahu lah gitu anak-anak kan. Jadi ya anak-anak udah tidur, mereka kan untungnya jam tidurnya juga teratur tuh. Udah sore ya. Udah jam 7 jam 8 mereka udah pada tidur semua gitu. Jadi ya udah malam-malam buat deep talk gitu. Masih punya banyak waktu sama ayah untuk berdiskusi untuk mungkin hari esok seperti apa, menghadapi anak-anak, esok hari seperti apa gitu. Yang hal-hal yang krusial kayak misalkan sekolah gitu-gitu kan, yang memang yang harus didiskusiin berdua. Kalau misalkan hal-hal yang simple kayak daily life mungkin dia udah yang ya udahlah sama kamu aja bun gitu ya. Tapi kalau misalkan untuk hal-hal yang besar, misalnya ambil keputusan yang besar gitu kan, nah itu ya aku discuss sama suami sih gitu. Menariknya cerita dari Kak Asri ini, kita aku pribadi menjadi mendapatkan insight yang lebih banyak tentang parenting. Bisa aja Kak Agni. Nah tadi kayaknya Kak Asri menceritakan bagaimana mudahnya, walaupun memang pasti ada sulitnya ya berkompromi dengan ayahnya anak-anak gitu. Sebenarnya ada nggak sih referensi yang utama gitu, yang Kak Asri pegang banget itu untuk parenting ke anak-anak gitu? Kalau referensi spesifik sih nggak ada ya. Kalau yang misalkan benar-benar aku suka banget nih sama referensi artis A atau misalnya influencer A gitu ya, itu sih nggak ada. Cuman aku suka
maksudnya gini, aku ngelihat ke semua orang, mana yang bagus aku ambilin gitu. Nah, cuman kalau misalkan kayak contoh-contoh yang aku ngelihat sih ya paling ya kayak apa Mama Life ya. Ada tuh Rensia Sanfira ya, itu kan juga tentang parenting ya gitu. Terus apa namanya, kalau kayak dokter anak tumbuh kembang ya kita ngeliat kayak siapa ya, Dokter Meta misalnya gitu kan. Tapi ya itu tadi tidak 100% kita terlalu bulat-bulat gitu, karena kan apa yang bisa cocok di anak A belum tentu bisa cocok di anak B gitu. Anak tuh pasti unik, punya karakter masing-masing. Ketika itu bisa diaplikasiin di anak A belum tentu di anak B bisa. Jadi ya udah, kita ngelihat nih mana yang kira-kira emang pada bagus-bagus, tapi ya kita coba aplikasiin. Ketika itu nggak bisa ya udah gitu, coba cari cara yang lain sih gitu. Yang penting bagaimana kita tetap bisa mengendalikan apa yang harus kita terapkan, mana yang nggak harus kita terapkan ke anak sih ya Kak ya. Nah kalau bicara referensi parenting tadi udah sama Kak Asri. Nah aku tuh pengen flashback gitu ya. Kalau tadi aku nanya tentang kekhawatiran Kak Asri, apakah ada terkait tumbuh kembang anak-anak, kalau sekarang aku mau nanya sih ini Kak, ada nggak sih targetan tersendiri gitu ya dari Kak Asri untuk pencapaian tumbuh kembang anak-anak? Misalnya anak yang sulung harus ini di usia segini, yang bungsu harus udah bisa kayak gini di usia yang segini. Ada nggak sih kayak gitu Kak? Kalau keharusan lebih ngikutin ke milestone-nya aja. Kan setiap anak itu di usianya ada milestone-nya masing-masing ya. Usia sekian harus bisa sekian gitu ya. Apa namanya, perkembangan pertumbuhannya harus sudah sekian gitu. Jadi aku lihatnya ke situ aja. Dan namanya ya itu perkembangan ya. Aku juga dulu kan di anak pertama, anak kedua mungkin belum terlalu melek gitu. Ketika sekarang sudah anak ketiga ya masa masih nggak mau melek juga gitu. Makanya di yang anak ketiga ini aku agak lebih melek lagi ngelihat milestone-nya. Misalkan umur sekian harusnya udah bisa apa aja nih. Terus sudah harusnya berapa kilo nih beratnya. Jadi lebih punya catatan di situ. Kalau target yang benar-benar, karena tapi kalau misalkan target yang benar-benar nge-push banget, aku nggak mau, takutnya akunya sendiri yang stres kalau misalnya si anak nggak mencapai di target itu. Jadi ya selama masih di milestone-nya, toleransi sedikit lebih cepat atau lebih lambat, selama nggak terlalu jauh sih, buat aku ya udahlah gitu. Karena kalau terlalu strict akunya, nanti akunya sendiri yang stres. Gitu. Berarti tinggal disesuaikan aja gitu ya. Kalau emang kurang dikejar, kalau misalnya memang kecepatan ya dipertahankan gitu ya. Oke. Kalau misalnya terkait targetan pencapaian tumbuh kembang tadi udah diceritain sama Kak Asri. Nah, ada nggak sih yang kakak prioritaskan gitu ya untuk menunjang tumbuh kembangnya anak-anak gitu? Walaupun memang nggak ada targetan khusus nih gitu, tapi ke bagaimana milestone-nya aja gitu. Kalau yang harus diperhatiin sih ya, prioritasnya yang pertama tuh udah pasti asupan nutrisi gitu ya. Jadi kalau asupan nutrisi itu mungkin lebihnya itu tadi kayak makanan atau suplemen ya, yang apa namanya, yang cocok untuk seusia anak itu gitu kan. Itu nomor 1. Terus nomor 2 ya stimulasi biasanya. Jadi kan ada usia segini harusnya distimulasi apa supaya nanti bisa perkembangannya sesuai gitu kan. Ya itu lebih ke nutrisi sama stimulasi untuk si anak sih gitu. Nah, bicara tadi stimulasi gitu ya, kita tarik lagi cerita Kak Asri yang ternyata anak-anaknya itu kalau di weekday no gadget gitu kan. Nah, karena juga kalau weekday itu kan no gadget gitu. Nah tadi tuh aku lihat di belakang layar ya, di belakang studio nih, ternyata anak-anak Kak Asri itu kalau datang langsung baca buku, langsung nyimak komiknya. Itu kan jarang. Kadang anak ya ada yang kalau duduk pengen tenang mintanya handphone gitu kan, atau gadget gitu. Berarti udah terbiasa dengan no gadget gitu. Nah kalau misalnya nih Kak, ketika anak-anak tuh ngelihat ibu bapaknya ya, ayah bundanya itu main gadget itu, atau kan ya namanya ngebisnis gitu pasti kan ada yang nanya ya. Kemudian ada yang mau payment gitu kan. Mereka tuh kadang suka protes gak sih, kok ayah bunda main HP gitu ya, atau megang HP, aku kok gak boleh gitu. Ada gak sih Kak protes kayak gitu?
Protes itu pasti ada. Oh. Apalagi mereka yang pertama sama yang kedua itu udah lumayan gede ya. Jadi udah pada ngerti. Udah kritis. Udah kritis. Jadi misalnya mereka kan dijatah main di weekend. Itu pun ada persyaratan, misalkan udah makan, udah mandi segala macam. Jadi udah beres tuh baru boleh nonton kartun di handphone misalnya. Nah, protes itu pasti ada. Jadi misalkan kok aku kalau hari Selasa nggak boleh megang handphone tapi mama megang handphone gitu, atau kok itu kakak sekarang boleh megang handphone terus karena sekolah kan. Nah itu ya lebih gimana ke aku ininya ngomongnya. Jadi ya aku sampein kalau misalnya pertama handphone itu sebenarnya bukan untuk anak-anak loh gitu. Handphone itu bukan untuk anak-anak gitu. Apalagi tujuannya megang handphone tuh mau ngapain? Mau main doang. Mainan kan banyak, nggak perlu dari handphone. Terus tujuannya mau apa, menonton kan bisa nonton TV, layarnya lebih besar, nggak perlu lihat dari handphone yang layarnya cuman kecil gitu. Nah terus ya disampaikan lagi kalau misalkan memang mama tuh kerjaannya memang dari handphone gitu. Jadi bisnis segala macam ya urusannya sekarang pekerjaan itu ya dari handphone. Jadi mau nggak mau memang megang handphone. Nah kalau kalian yang belum waktunya megang handphone, ya nanti tunggu sampai jadwalnya gitu. Tapi ya so far mereka ngerti gitu. Tapi ya memang itu aku kalau di rumah. Tapi kalau misalkan keluar rumah sesekali nih, misalnya contoh mereka keluar rumah ikut aku kerja atau apapun lah. Terus kan pasti ada aja namanya kadang-kadang nggak nyaman ya anak-anak misalkan, atau bosen gitu kan, atau tempatnya nggak kids friendly. Ya mau nggak mau kalau misalkan itu ya aku masih bolehin. Tapi kan namanya kita pergi keluar paling berapa lama sih? Ya kan nggak akan seharian juga kita keluar rumah yang dia megang handphone kan gitu. Jadi ya misalnya sesekali anak-anak bosen ya masih aku kasih. Tapi kalau di rumah itu yang aku agak lumayan strict gitu. Karena memang kita nggak bisa menolak juga ya Kak Asri kalau gadget itu membantu para orang tua supaya anaknya bisa diam ya kan? Iya itu tidak dipungkiri, iya nggak munafik lah ya. Lebih anteng gitu kan. Cuman kan jadi antengnya anteng semu ya. Iya benar. Nanti kalau kebanyakan itu kan jadi maunya kan jadi speech delay, satu arah, komunikasi satu arah kan, kayak komunikasi gitu. Satu arah. Yang harusnya dua arah jadi malah cuma satu arah dan akhirnya ya bisa menyebabkan speech delay gitu ya. Iya makanya itu juga kalau aku nonton, kebetulan kan di rumah TV kabel itu kan bisa berubah bahasa ya. Oh iya. Nah itu aku sampai sekarang kalau nonton TV kabel anak-anak itu wajib bahasanya aku pilihin bahasa Indonesia. Jadi ya itu terutama buat yang kecil, karena kalau misalkan yang udah gede mah kan dia udah fasih ngomong kan. Tapi di fase anak-anak yang justru yang awal-awal baru mau ngomong itu kan yang kalau bilingual itu nanti yang malah susah kan. Jadi kalau misalkan di rumah misalkan yang bayi ini lagi keluar kamar, TV-nya tuh aku ganti bahasa Indonesia. Jadi kalau misalkan dia nggak sengaja nonton, karena kan memang belum nonton TV juga ya, anak umur setahun lebih kan. Kecuali kan nggak sengaja ikutan gitu jadi ya. Jadi kadang-kadang kan suka ngikutin kakaknya kan, mau nggak mau. Nah itu aku rubah ke bahasa Indonesia supaya kalaupun dia ngelihat layar TV, ya yang dia dengerin bahasa Indonesia gitu. Dan untuk memudahkan dia untuk ngerti juga ya. Maksudnya apa gitu kan, jadi nggak bingung nanti bahasanya. Tadi kan Kak Asri bahas nih ya tentang kalau misalnya Bunda terlalu banyak target pencapaiannya yang akhirnya nggak kecapai, justru malah jadi stres sendiri gitu kan. Sebenarnya gimana sih cara Kak Asri untuk menetralisir stres? Bukan stres jatuhnya kayak apa ya? Kalau udah di titik jenuh menghadapi anak-anak gitu. Oke, jadi lebih ke gimana me time-nya mungkin ya. Nah, me time-nya Kak Asri tuh kayak gimana sih gitu. Jadi kalau aku gini, stres pasti ada aja ya. Setiap orang gitu ya, setiap ibu, setiap orang gitu ya pasti ada stresnya. Aku juga nggak yang melulu ngadepin anak tuh nggak smooth, enggak, suka marah-marah juga sama. Nah tapi kalau misalkan biasanya aku tuh yang paling bikin aku stres itu ya tadi urusan makan. Nah karena memang itu tuh kayak gitu. Kalau di rumah aku tuh urusan makan tuh apalagi yang anak kedua aku ini. Jadi dia tuh
dia tuh punya problem makan tuh di mood kalau yang kedua tuh. Jadi kalau misalnya kita nggak nge-push, kita nggak suapin, mungkin makan pagi sampai jam makan siang masih tetap ada. Wow. Jadi itu yang nomor 2 tuh PR aku tuh itu. Nah itu Oke. kalau aku udah sampai stres banget, udah sampai yang gitu ya Kewalahan ngebul gitu ya. banget, aku cooling downnya adalah ya anaknya aku tinggalin. Oh. Misalkan dia udah, contoh kalau misalkan urusan makan aja misalnya ya, mereka dia udah sesulit itu untuk makan, atau misalkan udah nggak mau makan atau apalah, ya udah aku tinggalin, nggak aku paksa, maksudnya karena dipaksa juga dianya ya bete nanti, terus aku mau marah-marah juga nggak jadi bikin dia mau makan Bener, kan, jadi ya bener. akhirnya aku tinggalin, misalkan aku masuk kamar kayak apa, main handphone kayak apa, pokoknya gimana caranya supaya aku lebih ke cooling down Nenangin gitu, diri, ya. inhale exhale gitu kan, jadi supaya kalau takutnya kalau aku tetap di situ vibes akunya nggak enak, malah aku marah-marah ke dia gitu. Jadi better aku ke ruangan lain dulu untuk cooling down. Nanti kalau misalkan udah ya udah, misalkan ya udah jadi mau makan atau enggak nih gitu. Kalau misalkan enggak ya udah simpan di tempat cuci piring misalnya. Ya udah gitu. Karena kalau misalnya udah kitanya udah stres terus masih aja Marah-marah diterusin gitu gitu kan. Ya nanti yang ada kitanya makin marah-marah, emosi, takutnya nyesel kan. Kan Iya, yang bener. bikin banyak kejadian nyesel itu adalah kita kebawa emosi ya. Makanya kalau udah stres better mendingan tinggalin dulu aja gitu. melipir ya bahasanya, supaya kitanya tenang dan anaknya jadi ikut sadar nggak sih Kak? Lah kenapa nih ibu ninggalin gitu pas Iya, lagi kalau makan, misalnya iya nggak sih? dia misalkan kalau misalkan untuk usia yang udah agak lebih besar, dia pasti ngerasa sih. Misalkan tiba-tiba kok mama tiba-tiba masuk kamar ya, kenapa? Misalkan lagi di tengah-tengah kegiatan apa, kok tiba-tiba masuk ya, kenapa? Kalau anak yang udah lebih besar pasti biasanya lebih mikir sih gitu. Jadi tetap mindful itu adalah cara Kak Asri ketika sedang burn out ya menghadapi Mau meledak anak-anak. gitu. Nah kalau bicara pembagian tugas mendidik nih Kak Asri dengan ayahnya dari anak-anak, nah itu ada penjadwalannya khusus atau memang ya kalau aku lagi bisa sendiri nggak masalah, atau kalau perlu bantuan ya harus dibantu segera atau gimana tuh Kak? Kalau bagi tugas, jadi ini untuk urusan anak-anak ya. Utamanya tetap aku karena kan suami kerja gitu kan. Nah, aku dulu juga sebenarnya kerja. Aku tuh resign waktu anak pertamaku umur setahun. Nah, setelah itu aku resign. Jadi full time nih di rumah. Nah, kalau pembagian untuk mendidiknya ya 75% pasti aku. Karena aku yang di rumah gitu. Iya, Suami iya. kan kalau dulu kan maksudnya belum pandemi kan ya kerjanya di kantor gitu kan. Nah, tapi kalau weekend itu sebisa mungkin ayahnya tuh harus sama anak-anak juga. Jadi kan mereka juga ngerasa dekat sama ayahnya. Jadi nggak cuman yang aku dekatnya sama ibu doang nih gitu. Jadi mereka juga punya porsi yang didapetin dari ayah, karena kan pasti ada peran-perannya masing-masing ya. Iya, Ayah iya. begini, ibu Bener-bener. begini gitu. Nggak bisa cuma dapat dari ibu aja tok gitu. Pasti akan ada space kosong di situ. Makanya aku sama suami sebisa mungkin gitu, walaupun tetap porsi terbesarnya aku, tapi ya tetap harus dia ada ini juga, apalagi aku nggak pakai ART gitu. Iya, Nah kalau bener. misalkan semua dihandle aku juga kayaknya akunya wala gitu kan, kerepotan pasti sih gitu. Untungnya sih dia deket tergolong dekat sama anak-anak gitu, makanya anak-anaknya juga nyaman sama dia gitu. Oke, karena memang suka terkadang ada emang anak-anak kurang deket sama ayahnya gitu ya. Ada yang kayak gitu, tapi aku melihatnya kalau sampai ada anak yang kurang dekat sama orang tuanya, nggak melulu salah si anak sih, karena kan namanya anak dia sifatnya lebih ke reseptif ya. Iya, iya. Gimana kita si orang tua yang mendekati dia kan usia kita yang lebih besar nih, yang lebih tua. Jadi pasti kan kita yang memulai sih sebenarnya. Kalau misalkan kita sebagai orang tuanya yang nggak deketin anak, ya gimana anak yang mau deket sama kita sih? Bondingnya dari mana gitu? Kalau misalkan kitanya nggak ngedeketin mereka gitu. Iya, iya. Itu hal yang perlu diperhatikan lagi ya untuk bunda-bunda gitu ya, dan juga para orang tua, Iya. termasuk ayah. Termasuk saya juga masih belajar. Termasuk Asri. Oke, ini kita udah ngobrol panjang, lebar gitu ya. Tinggi, enggak. Tinggi. Dari sekian banyaknya cerita Kak Asri nih ya tentang tumbuh kembang anak gitu. Apa sih yang Kak Asri harapkan gitu ya untuk
tumbuh kembangnya anak-anak gitu. Kalau tadi kan cerita tentang GTM-nya, kemudian uniknya cerita saat melahirkan anak-anak gitu. Ada nggak sih harapan besar atau kecil atau yang terdalam gitu ya dari kasih sebagai seorang ibu untuk anak-anak? Kalau aku sih aku sebenarnya nggak terlalu banyak berharap ya. Kalau aku yang penting anak-anak sehat gitu kan, terus juga bisa tumbuh dan kembang sesuai dengan usianya gitu kan, bisa mengikuti perkembangan zaman juga gitu kan, karena kita nggak memungkiri ya sekarang udah berkembang segala macam zaman gitu kan. Akunya juga lebih aware karena ya dunia udah segala macam ya, penyakit udah makin banyak gitu kan. Perubahan yang terjadi. Iya, terus hal-hal aneh, hal-hal jahat juga makin banyak gitu ya. Jadi harapannya lebih ke mudah-mudahan sih anak-anak tuh bisa tetap sehat, bisa tumbuh kembang sesuai usianya, bisa self defense gitu ya. Nanti beranjak dewasa bisa self defense, bisa self care gitu. Jadi one day kita kan nggak tahu ya, kita bisa temenin anak-anak sampai usia berapa gitu kan. Nah jadi pengennya ketika anak-anak sudah harus sendiri, mereka sudah bisa membekali dirinya sendiri gitu. Jadi udah siap pengennya merekanya gitu. Aduh berat banget kayaknya topiknya terakhir. Ini seperti ada kacanya. Gitu sih, harapannya sih lebih ke situ aja, karena kita nggak tahu kita sama anak-anak sampai kapan gitu kan. Kalau anggaplah pun kita umur panjang, tapi kan anak-anak nanti ada fase mereka punya teman sendiri, mereka punya pacar, mereka married misalnya ya. Harapannya mereka bisa menempatkan mereka di posisi yang seharusnya itu aja. Gitu. Self defense ya yang utama itu untuk anak-anak sebagai bekal di masa depannya gitu ya Kak. Oke, terakhir nih Kak Asri, mau dong kasih closing statement gitu ya, atau bisa pesan-pesan untuk Bunda di seluruh Indonesia gitu, entah kasih tips atau kasih semangat apapun itu, silakan Kak Asri. Kalau misalnya pesan-pesan atau tips sih ya paling gini, kita jadi ibu itu jadi diri sendiri aja ya. Kita ya penting itu kita bahagia, kita happy gitu kan. Kita sebagai perempuan self love jangan lupa ya. Kita harus bisa mencintai diri kita sendiri dulu, kita terima diri kita dulu, baru kita bisa mencintai orang lain gitu. Nah jadi kalau misalnya buat mama-mama di luar sana, gak usah neko-neko, tapi cukup jadi versi terbaik dari diri sendiri aja yang paling memungkinkan dari mama-mama semuanya, bunda-bunda semuanya gitu sih. Oke. Terima kasih banyak Kak Asri. Sebelum kita say goodbye sama bunda-bunda yang nonton podcast, mau dong promosiin podcastnya Halo Bunda dan channelnya Generos di YouTube. Oke, jadi buat bunda-bunda semuanya jangan lupa untuk nonton podcastnya Hello Bunda itu di channel YouTube Official Generous ya. Karena di situ juga ada banyak banget topik-topik menarik ya kan, kayak yang kayak gini sekarang nih. Ngobrol-ngobrol santai tapi insya Allah ada isinya gitu ya. Pasti. Terima kasih banyak Kak Asri. Sama-sama, terima kasih salam juga, Kak untuk Agni. anak-anak dan ayahnya juga ya. Sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa dan sampai jumpa di podcast selanjutnya.